Nah, makna bunga sendiri yang di mahkota anak-anak, makna dari sangat sakral. Kenapa? Si anak harus seperti bunga yang seperti tertanam di kepalanya. Apa maksudnya? Yaitu satu, bunga adalah harum, wangi, dan suci. Makanya si anak diusahakan untuk bisa seperti bunga yang harum, bunga yang suci, bunga yang wangi. Makanya sebagai syarat utama untuk menjadi gadis kasinoman atau cuene kasinoman ini, anak gadis ngarot ini adalah anak yang masih perawan. Nah itu syarat untuk menjadi peserta ngarot. Ya. Tadi kan yang salah satunya masih gadis, kan yang masih perawan. Apa aja tuh selain itu syarat-syarat untuk belum jadi menikah. peserta ngarot? Belum menikah juga. Selama dia belum menikah dan statusnya menganggap dirinya perawan, karena tadi ada lagi nanti ada satu yang belum dibahas lagi, belum dikupas, Mas Tenong dan bunga layu atau mitos bunga layu pada saat bukan perawan. Itu nanti kita bedah lagi, walaupun tadi udah nyambung ke yang pertanyaan tadi. Bunga layu dipakai anak yang sudah tidak perawan. Syarat menjadi gadis ngarot tadi, satu, masih suci, perawan. Kedua, selama dia belum menikah, merasa dirinya masih suci, untuk ikut terus sampai misalkan umur 17 tahun, 18 tahun tidak masalah. Untuk umur tidak ada batasan? Tidak ada batasan, selama dia belum menikah dan menganggap dirinya perawan. Karena belum tentu anak perawan tapi kenyataannya misalkan mohon maaf barangkali sudah tersentuh, kan bisa aja. Tetapi tak kalah sudah tersentuh, saya yakin anak tidak berani. Kenapa? Tadi ada mitos dan ada ucapan keyakinan dari sesepuh. Siapapun yang akan melanggar itu nanti adalah ada karmanya. Kalau kita masihnya karma, bukan hukum tertulis, tapi hukum adat yang nanti bersentuhan langsung dengan baik dengan leluhur maupun baik dengan yang sang pencipta. Itu dengan adanya itu si anak tidak ada keberanian, menurut saya, menurut pandangan saya dan apa yang saya baca. Moral. Ya, secara moral saya baca nggak akan berani si anak, nggak akan berani. Saya perhatikan nggak akan berani. Psikologinya mungkin dia berat secara psikologi. Kenapa? Dulu mah jangankan sudah mohon maaf sudah terunda, baru dicium aja nggak berani ikut ngarot. Dulu zaman kakek nenek saya konon cerita dari ayah ibu, kalau anak sudah tercium artinya sudah nggak layak, ya sudah tersentuh. Padahal di sini sebetulnya hanya yang sudah ternoda dalam hal kaitan sudah bukan gadis atau bukan perawan. Saya udah bukan perawan itu udah nggak boleh. Tetapi barangkali tanpa sepengetahuan kita, kan kita juga tidak mungkin untuk mengetes gitu. Mereka misalkan berani, ya itu resikonya dia. Resikonya dia mungkin dalam kehidupannya nanti seperti apa, dalam rumah tangganya seperti apa, kan gitu. Kalau secara aturan sih sebenarnya nggak melarang. Paling dari dirinya dari sendirinya. Karena belum aturan tertulisnya kita tidak tuangkan dalam perdes gitu. Tidak ada perdesnya kita, hanya dalam hukum adat aja. Hukum adatnya nanti urusannya sama yang Maha Pencipta sama leluhur. Artinya dia udah ngebohongin diri pribadinya. Mungkin di perjalanan kehidupnya nggak akan selancar gitu. Nah, terus ini untuk usia tadi kan sebenarnya untuk usia maksimal itu kan nggak ada batasnya. Nggak ada batasan. Selagi dia masih merasa perawan dan belum menikah. Bagaimana dengan usia yang paling awal? Itu usia berapa boleh? Paling itu udah kalau udah bisa menyangga itu sebetulnya udah siap. 10 tahun idealnya 10 tahun. 10 tahun ke atas udah layak, udah pantas. Karena 10 udah gede, kelihatan udah cukup mampu menopang mahkota yang ada di kepalanya. Nah, itu kan dari untuk anak wanita atau cuene cuene. Bagaimana untuk anak laki-laki? Anak laki-laki yang dari itu kan syarat dan itunya yang tadi kan yang dominan lebih ke anak perempuan. Sekarang syarat untuk anak laki-laki sendiri bagaimana? Anak laki-laki sama. Dia yang penting belum menikah boleh ikut. Dan kalau sudah tidak berjaka, secara moral jangan ikut, gitu. Nanti dia sendiri yang menimbang-nimbang, apakah saya mau ikut atau enggak, karena saya udah bukan perjaka itu. Jadi masih sebatas adat, hukum adat, tidak ada hukum tertulis melalui perdes kita belum berani. Nanti itu kajiannya terlalu jauh kajiannya.